Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adi Prayogo dengan nomor induk mahasiswa 20081066070 selaku pemateri yang kedua, dan saya sendiri, Dina Ismi Datuzarko dengan nomor induk mahasiswa 20081066008 selaku pemateri yang pertama sekaligus sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai rhizopoda. Rhizopoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhizo dan podos. Rhizo berarti akar dan podos yang berarti kaki. Rhizopoda merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu. Disebut juga dengan pseudopodia. Nah, pseudopodia ini muncul karena disebabkan terbentuk dari hasil penjuluran sitoplasma sel yang membuatnya seolah-olah memiliki fungsi sebagai kaki. Selain sebagai alat bergerak, pseudopodia juga memiliki fungsi untuk mencari makanan dalam kehidupan. Saat ini sudah diketahui bahwa sekitar 40.000 jenis rhizopoda memiliki bentuk yang tidak tetap. Artinya ia selalu berubah-ubah. Salah satu dari contoh anggota rhizopoda ini yang paling terkenal ialah amuba. Amuba ini dapat hidup di air tawar, air asin, di tanah lembab, serta beberapa jenis lainnya dapat hidup sebagai parasit pada hewan dan juga manusia. Pada saat bergerak, amuba ini akan menjulurkan pseudopodianya serta mengaitkan ujungnya. Setelah itu, mengeluarkan lebih banyak sitoplasma ke dalam pseudopodia. Gerak semacam ini disebut dengan gerak amuboid. Dengan adanya kaki semu ini memiliki arti bahwa bentuk sel rhizopoda itu berubah-ubah, baik saat ia diam ataupun saat ia bergerak. Rhizopoda ini memiliki 5 klasifikasi. Yang pertama ada ordo Lobosa, yang kedua ada ordo Foraminifera, yang ketiga ada ordo Filosa, yang keempat ada ordo Radiolarian, dan yang kelima ada ordo Helioza. Ordo Lobosa memiliki karakteristik yaitu berupa pseudopodia atau kaki semuanya berukuran pendek dan tumpul yang dapat dibedakan secara jelas antara ektoplasmanya serta endoplasmanya. Yang kedua ada ordo Foraminifera, memiliki karakteristik berupa pseudopodianya atau kaki semuanya itu panjang serta halus. Yang ketiga ada ordo Filosa, memiliki karakteristik berupa pseudopodianya halus serta mirip seperti benang. Yang keempat ada ordo Radiolarian yang memiliki karakteristik berupa pseudopodia yang seperti benang halus yang tersusun radier dan juga bercabang serta membentuk jala atau anyaman. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada ordo Helioza, memiliki karakteristik berupa pseudopodianya yang radian, tidak pernah bersatu untuk membentuk jala ataupun anyaman. Rhizopoda ini memiliki karakteristik di antaranya yang pertama bergerak dengan kaki semu atau yang biasa disebut dengan pseudopodia. Yang kedua memiliki sifat mikroskopis disebabkan karena sebagian besar memiliki ukuran tubuh yaitu sekitar 200 sampai 300 mikron. Yang ketiga, rhizopoda memiliki sifat heterotrof, artinya ia tidak dapat membuat zat makanannya sendiri, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya, rhizopoda harus memangsa organisme lain. Yang keempat, beberapa jenis lainnya mempunyai cangkang atau kerangka luar, contohnya pada Foraminifera serta Radiolaria. Yang kelima, rhizopoda ini bentuknya tidak tetap ataupun selalu berubah-ubah. Yang keenam, rhizopoda hidup bebas atau soliter atau juga dapat berupa parasit. Yang ketujuh,
Rhizopoda menelan partikel makanannya itu dengan fagositosis. Yang kedelapan, bernapas dengan cara difusi ke semua permukaan tubuh. Dan yang ke-9, mempunyai sitoplasma dan endoplasma. Materi selanjutnya akan ditanya Adi Prayogo. Baik, terima kasih. Karakteristik selanjutnya yaitu mempunyai vakuola makanan yang berupa rongga untuk mencerna makanan. Yang ke-11 yaitu mempunyai vakuola kontraktil yang memiliki fungsi untuk membuang sisa hasil metabolisme serta juga untuk mengatur tekanan osmosis tubuh. Yang ke-12 yaitu mempunyai habitat di air tawar, air laut, serta tempat-tempat basah dan juga sebagian kecil hidup di dalam tubuh hewan atau hidup juga di dalam tubuh manusia. Yang ke-13 yaitu beberapa jenis dapat membentuk kista, yaitu bentuk penebalan plasma yang berfungsi untuk melindungi diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu reproduksi secara seksual dan secara aseksual dan pembelahan biner. Peranan rhizopoda dalam kehidupan. Pertama yaitu amoeba. Dengan berdasarkan habitat atau juga tempat hidupnya, amoeba dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ektoamoeba, hidup bebas di luar tubuh sebuah makhluk hidup. Mereka itu biasanya hidup dan tinggal di tempat-tempat yang lembab. Contohnya amoeba protus serta Carolonis. Yang kedua yaitu hidup di dalam tubuh sebuah organisme atau hewan dan juga manusia, dan bersifat menimbulkan penyakit terhadap organisme yang ditinggalinya. Contoh Entamoeba histolysia, Entamoeba gingvisalis, dan Entamoeba coli. Peranan rhizopoda dalam kehidupan yang kedua yaitu foraminifera. Foraminifera ini mempunyai suatu cangkang dari bahan organik serta kalsium karbonat yang keras. Foraminifera tersebut hidup di tumpukan pasir atau juga melekat pada plankton, ganggang, serta bebatuan. Pseudopia atau kaki semunya itu berupa untayan sitoplasma yang memiliki fungsi untuk berenang, menangkap mangsa, serta juga membentuk cangkang. Contohnya yaitu Globigenia. Yang ketiga yaitu Radiolaria. Radiolaria hidup di laut. Cangkang tersebut terbuat dari silika dengan bentuk yang berbeda-beda pada tiap spesies. Radiolaria yang sudah mati tersebut akan mengendap di dasar perairan yang menjadi lumpur radiolaria. Lumpur radiolaria tersebut dimanfaatkan yakni sebagai bahan alat penggosok serta bahan peledak. Contohnya yaitu chlorosparia dan juga antemetron. Yang keempat yaitu Diflugia, Aracela, dan Helioza. Pada saat rhizopoda tersebut hidup di air tawar, Diflugia ini biasanya dapat mengeluarkan lendir yang menyebabkan butir-butir pasir halus bisa melekat atau dapat melekat. Aracela ini mempunyai suatu cangkang yang tersusun dari zat kitin atau juga fosprotein. Cangkang tubuh pada bagian atasnya itu bentuknya kubah, sedangkan untuk bagian bawah berbentuk cekung serta dengan lubang-lubang sebagai tempat keluarnya suatu pseudopia. Helioza, hewan matahari, ini mempunyai pseudopia yang sifatnya itu kaku
dan juga cangkangnya yang mengandung kitin atau juga silika seperti kaca. Baik, terima kasih. Dilanjutkan kepada moderator. Monggo. Terima kasih Adi yang sudah menyampaikan materinya. Begitu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.